teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Amalia, saya mahasiswa gizi semester 5 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktikum konseling gizi kepada klien yang sebelumnya dirawat karena penyakit anemia zat. Selamat menyaksikan. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk teh. Mari. Kenalin dulu, saya Reza, ahli gizi di Nutricare di sini. Jadi dengan teteh siapa? Teteh Fani aja. Teteh Fani, panggilannya Teteh Fani ya. Teteh Fani ya. Teteh Fani datang ke sini tujuannya apa sih? Pengen konsultasi seputar gizi aja. Seputar gizi. Oke. Teteh Fani ke sini atas keinginan sendiri atau rekomendasi dokter teh? Iya, kesini atas keinginan sendiri. Oh, Soalnya udah lama juga kan nggak konsultasi gizi, jadi coba aja gitu tuh. Sekarang pengen konsultasi. Pernah jadi sebelumnya konsultasi? Iya, pernah. Iya, pernah. Gimana ya konsultasi gizi? Iya. Sebelumnya pernah punya riwayat penyakit? Iya, ada. Ada apa tuh? Pernah anemia sampai dirawat juga. Dirawat berapa bulan yang lalu gitu dirawat? Ada 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu, udah lama ya teh? Udah, iya. 6 bulan yang lalu. Oke, jadi boleh diceritain teh apa sih gejalanya teh sekarang yang dirasain gitu sampai mau konseling gitu? Jadi kalau misalnya saya kan punya anemia dari dulu ya, kayaknya keturunan juga dari mama. Nah, kalau kerasanya itu kalau lagi pusing atau kuat makan gitu ya, nah suka jadi lemes gitu, kadang suka gemeteran gitu ya, badan kerasa. Terus kalau udah duduk atau udah jongkok, kalau langsung berdiri suka pusing, jadi harus diam dulu gitu, nggak boleh langsung. Memang gejalanya ya? Kayak gitu. Kemarin waktu dirawat 6 bulan yang lalu itu juga gejalanya kayak gitu? Iya, kayak gitu juga. Masih ingat nggak teh 6 bulan yang lalu tuh kadar HB-nya tuh berapa? Kalau nggak salah 10,5 gitu ya. Emang normalnya tuh 12 sampai 14 ya kalau usia kita gitu. Stefani berapa umurnya teh? 21 sekarang. Jadi 1 tahun ya? Iya. Oke. Bentar ya teh ya. Sekarang kesibukannya apa? Sekarang kuliah tapi di rumah aja gitu. Oh iya kan masih WFH Iya. ya? SFH. Semester berapa teh? Masuk ke semester 6. Oh, sibuk-sibuknya ya udah semester akhir. Iya. Sibuk ngurusin KKN kayak gitu juga lapor. Kampus mana? Di Sukabumi ya? Deket dong ya? Iya. Kalau rumah di mana? Rumahnya di Warung Tiara. Ih, jauh Iya. tuh. Kan kos sekarang. Oh, kos. Jadi kalau SFH mah kosnya masih di sana, tapi nggak dibayar. Nggak diisi gitu maksudnya, tapi barang-barang masih di sana. Ikut organisasi gak? Sempat ikut tapi karena capek gitu jadi udah aja gitu. Udah Baru-baru berhentinya atau? enggak sih, pas dari semester 2 juga udah berhenti gitu. Oke. Siap. Jadi karena emang keluhan Teh Fani sekarang gejala anemia ya kan? Karena emang anemia itu berhubungan sama makanan ya. Jadi sebelum mulai sesi konseling biar semuanya banyak manfaatnya buat Teh Fani, jadi saya minta Teh Fani semuanya terbuka sama saya. Jadi nanti kalau saya bertanya silahkan jawab dengan sejujur-jujurnya gitu Teh, jangan dilebihkan, jangan dikurangkan, biar kita sama-sama bisa evaluasi gitu ya Teh ya. Oke. Boleh kita ukur ini dulu ya Teh, ukur berat badan sama tinggi badan dulu. Iya. Silakan Teh, di sini ayo. Gak apa-apa di sini. Gak apa-apa. Langsung aja. Bawa HP di kantong Kak? Enggak, udah besok. Oh, 44 kilo ya. Oh iya. Udah tinggi badannya dulu Teh sekarang di sebelah mana? Di sebelah sini. 54. Oh iya. 54. Oke, silakan duduk lagi Teh. Udah ya? Udah. Nah, ini kenapa saya ukur tinggi badan sama berat badan? Soalnya biar tahu Teh Fani itu sebenarnya gizinya itu ideal atau enggak gitu berat badannya. Jadi saya hitung dulu ya Teh. Iya. Jadi berat badan 44, tinggi badan 150. Saya hitung indeks massa tubuhnya berapa tahun Teh? 51 tahun ya? Udah satu. Tinggi badan tadi 154, berat badan 44.
mahal ya teh kalau untuk status gizi Teh Fani dapatnya 18,6 nilainya. Sedangkan nilai seharusnya tuh 19 sampai 24 Normalnya. normal. Iya. Kalau kurang dari itu berarti emang kekurangan, kalau lebih dari itu berarti lebih. Oke Teh Fani. Nah dari sini juga nanti saya bisa ukur berat badan ideal Teh Fani. Jadi nanti saya sendiri bakal nyusun menunya teh, bakal nyusun kebutuhan Teh Fani itu sebenarnya sehari itu harus makan berapa kalori, karbohidratnya, proteinnya, lemaknya dan lain-lain. Yang harus dipenuhi gitu ya. Ya betul sekali teh. Oke. Jadi Teh Fani emang kan tujuan di sini kan biar masalah Teh Fani terselesaikan ya. Biar nanti jadi kita banyak diskusi, biar gejala yang Teh Fani rasain nggak dirasain lagi, terus badan juga jadi seger bugar, biar sehat gitu ya teh. Lewat pola makan yang baik. Jadi sekarang saya mau hitung kebutuhan gizi dulu ya teh. Kebutuhan gizinya Teh Fani boleh lihat di slide ini sebentar sambil nunggu saya ngitung ya teh ya. Oke, Teh Fani boleh diperhatikan lagi ya. Jadi setelah dihitung saya dapat nilai Teh Fani sehari itu harus konsumsi 2010, kira-kira 2010 kalori. Bisa dari makan malam, bisa dari makan pagi, makan siang, makan malam sampai selingan-selingannya. Jadi nanti dibagi-bagi sama selingan-selingannya gitu. Selama sehari pokoknya Teh Fani harus segini, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Tapi nanti ada toleransi paling kisaran 10% dari nilai ya. Terus untuk karbohidratnya Teh Fani harus memenuhi 301 gram karbohidrat, bisa dari nasi, singkong, kentang, yang gitu-gitu ya. Terus untuk proteinnya juga Teh Fani harus 75,38 gram. Untuk lemak harus 55,8 gitu. Nah dari sini saya membandingin sama kebiasaan makan Teh Fani. Jadi nanti saya mau nanya recall ya teh, biasanya disebutnya recall. Jadi nanti saya nanya makanan teteh yang hari kemarin dimakan banget, biar masih ingat-ingat ya. Yang kemarin baru dimakan dari Teh Fani bangun tidur sampai tidur lagi kemarin. Oke. Jadi nanti boleh Teh Fani ingat-ingat. Boleh mikir dulu juga nggak apa-apa, yang penting inget gitu ya. Kemarin aja kan ya? Ya kemarin aja, nanti saya tanya jam-jamnya ya. Oke. Kemarin mah kuliah nggak teh? Enggak, kemarin ada Sabtu kan Ya, libur ya? Iya. Oke. Jadi mumpung ada waktu libur gitu saya kesini aja gitu. Oh iya, bagus banget. Emang jarang kalau keinginan sendiri tuh jarang, biasanya rekomendasi dokter baru pasien pada kesini baru pada konsultasi. Oke, Teh Fani, kemarin bangun tidur jam berapa nih tadi? Kemarin bangun kan lagi gak sholat tuh ya, jadi bangun agak siang setengah 6. Jadi setengah 6 makan nggak? Apa minum dulu? Minum air putih dulu biasanya kalau bangun tidur. Iya, dibiasain minum air putih. Bagus. Terus makannya tuh dari misalnya dari setengah 6 kan bangunnya, setengah 6 sampai jam 9 ada makanan yang masuk. Iya, itu Makan jam pagi. 7 makan pagi. Jam 7 ya. Jam 7 ya. Pagi. Apa tuh teh? Kemarin makan nasi goreng ada ayamnya. Nasi goreng Pakai ayam. Lalu saya tanya nasinya segimana banyak teh? Berapa centong? Yang mana centongnya? Ini centong yang putih ini ya. Berapa centong? 2. Tapi nggak habis sendiri gitu dimakan sama Oh, ayam juga. jadi dimakan Iya, bareng-bareng. bareng-bareng. Jadi kira-kira Teh Fani makan berapa banyak? Paling 1 centong kurang gitu. Oh, sedikit ya teh. Sedikit. Soalnya kalau pagi kan belum agak lapar gitu ya, jadi biasanya asal makanan masuk aja kalau pagi. Terus buat tadi apa nasi goreng pakai ayam? Iya, Ayamnya ayam suwir atau ayam satuan? ayam satuan tapi
lagi nggak di nasi goreng ini? Ada sayuran, Ada sayur apa tuh teh? sawi kayak Sawi, disebutin aja teh sawi, terus sawi sama kol, sawi sama kol. terus pakai bawang. Oke. Sawi sama kolnya segimana banyak? Sawinya 1 ikat, kolnya sedikit, soalnya kan kol gede ya. Jadi pakai kol sedikit asal udah ada sawinya gitu. Segini nggak teh? Segini? Nah Yang iya ini? gitu. Kolnya yang ini, tapi setengahnya. Iya Sedikit. sedikit. Oke ya. Terus biasanya nasi goreng pakai minyak ya teh ya? Iya pakai minyak dulu. Yang masak siapa mama? Sendiri Oh, masak kebetulan. sendiri. Iya. Jadi tahu ya segimana gimana. Minyaknya segimana banyak? Minyaknya paling ya ini nih, yang yang kecil itu. Oh, yang kecil. Ukuran kecil. Oke. 1 sendok makan atau 2 sendok makan? 2. Oh, ya itu aja deh makan pagi. Iya itu aja nasi goreng. Minumnya? Kalau minumnya teh manis, kalau teh Oh, teh manis langsung abis makan langsung minum teh manis ya? iya teh manis, terus abis itu minum air putih. Oh, teh manisnya pakai gula ya teh? Iya pakai gula. Berapa sendok? Gulanya biasanya pakai 2 sendok makan. 2 sendok makan. Kalau tehnya yang mana teh? Yang gelasnya pakai Yang ini yang sedang. yang sedang. Segini habis teh sendiri. Habis sih biasanya, tapi enggak langsung habis gitu. Ditunda dulu. Dikit-dikit ya. Oke, jam 7 ya teh makan pagi ya. Iya. Terus dari abis makan pagi makan lagi kan nyemil gitu dari jam 9 sampai jam 10 atau 11. Iya jam 9-an nyemil tuh. Biasanya nyemil coklat Coklat, gitu, terus yang ada di rumah aja. Oh, Gitu. coklat yang mana tuh coklat? Iya, Keju. yang coklat. Berapa buah? 3 biasanya suka habis 3. Oh, langsung. Kalau itu soalnya kan enak gitu ya. Manis rasanya jadi langsung habis. Bener nyemil ya teh itu. Mm-mm. Oke, itu jam berapa? Jam 9 ya teh? Iya jam 9. Terus dari jam 9 sampai jam 12 ada yang makan lagi? Jam 12 kali makan siang. Oh, makan siang langsung. Oke, makan siang apa tuh teh kemarin? Beli nasi padang. Kan suka malas gitu ya kalau masak, apalagi kalau nggak ada tulang sayur, ya udah mending beli aja gitu. Oke, nasi padang. Biasanya ada nasi ya teh, nasinya berapa banyak? Tapi suka banyak sih kalau di nasi padang ya. Dibungkus ya? Iya dibungkus apalagi. Ini belum bisa berapa banyak nih teh, kira-kira aja nih kemarin berapa banyak? Yang ini deh kayaknya. Yang ini yang ini segitu Iya banyak. gitu. Tapi kalau nasi padang bisa suka habis sendiri. Oh, banyak juga habis ya teh. Iya. Pakai apa tuh lauk? Pakai rendang. Iya, rendang satu Kesukaan. favorit ya. Iya. Rendangnya segimana? Rendangnya satu. Nah Satu potong satu ini. potong ya. Satu potong. Terus biasanya ada sayur nangka. Iya pakai ada. Dimakan ya. Sayur nangka sama lalapan. Sayur nangkanya berapa potong? Biasanya kan per potongnya dikasih Iya. 5 lah dikasihnya. 5, habis 5-5-nya? Enggak, yang habis cuma 2. Oh iya. Terus ada sayur apa? Sayur singkong ya? Iya, lalapan Sayur singkongnya dimakan juga. dimakan. Tapi kemarin teh kan agak pahit ya, jadi udah aja gitu disisain. Jadi makannya sayur nangka aja. Kan biasanya di nasi padang suka komplit tuh ya. Nah, tapi kemarin dimakannya cuma sayur nangka aja. Sambalnya pakai sambal. Enggak sih, kebetulan lagi sakit perut juga pakai sambal. Oke, karena emang sebenarnya si bumbunya juga udah Udah pedas ya. pedas iya dari rendangnya juga. Oke, itu jam 12 ya makan siang ya. Jam 12. Jam 12. Terus kalau habis dari jam 12 sampai jam 3 kira-kira ada snack atau makanan yang Ada sih biasanya nyemil. Nyemil apa tuh? Nyemil gorengan. Nyemil gorengan. Oh, Biasanya kan suka ada yang keliling tuh ya, kalau jam-jam segitu beli aja gorengan gitu. gorengannya apa tuh teh? Itu pedas sih. Tahu pedas. Tahu pedas. Seberapa biji habisnya? Belinya suka banyak tapi kan dimakan bareng-bareng ya. Kemarin saya makan cuma 2. Biasanya 2 atau 3 gitu. Tapi kemarin 2 ya. 2 tahu pedas. Oke. Terus kalau buat minumannya teh atau ada yang lain snacknya? Iya, kemarin kan abis makan gorengan tuh ya, kebetulan dekat rumah tuh ada yang jual bubble. Jadi udah aja beli gitu. Beli bubble. Bubble tea-nya pakai ada yang cream cheese gitu. Enggak, yang biasa aja.
bubble tea teh sama bubble. susu gitu ya. Oh, 1 cup habis semua? Enggak sih, Setengah? iya setengah. Setengah aja ya. Setengahnya lagi dibuang. Setengahnya lagi ada minum. Oke. Itu udah segitu aja ya. So, dari tadi jam berapa? Jam 3-an ya ini ya. Jam 3-an. Kalau dari jam 3 sampai jam 6 kira-kira ada yang gimana? Makan malam biasanya. Makan malam jam? Tapi jam 7 itu baru bisa. Jadi jam 3 sampai jam 6 nggak ada itu? paling minum gitu Minum air putih aja. Iya. Oke, jam 7 biasa makan apa? Kemarin Tuh makan nasi sama tahu goreng. tahunya digoreng. Terus bikin sop ayam yang pakai sawi gitu. Ini yang bikin teteh lagi sendiri. Iya, masak lagi sendiri. Emang suka masak? Iya, suka masak. Tapi makannya jarang gitu. Kalau mau aja. Udah keburu kenyang sama masak biasanya. Gitu. Nasinya segimana banyak lagi deh? Centong yang ini yang mana lagi? Yang ini, Yang putih lagi. ayam. Berapa centong? 2 Centong. Habis semua? enggak sih. Cuman kalau misalnya kalau mau habis semua pelan-pelan makannya gitu. Tapi kemarin mah bisa sedikit lah. Sedikit banget. Kenyang kali ya. Sedikit ya, sedikitnya sih gimana teh? Paling kemarin 2 sendok lagi lah. 2 huapun ya. Ya gitu lah. Terus sama tahu goreng ya. Tahunya berapa biji? Tahunya saya makannya dua tahu yang besar itu. Ya tahu kuning? Iya, tahu kuning yang Tahu besar. kuning 2 ya, digoreng. Minyak sama minyak ya, batu minyak ya teh Iya. kalau digoreng. Terus tadi apa, sop ya? Sop ayam pakai sawi. Iya. Gitu, ada sayurnya teh. Pakai sayur. Ayam Ada hijau-hijaunya. Tapi sawi putih apa sawi hijau? Sawi hijau. Sawi hijau. Ayamnya segimana banyak sih? Potong-potong ya itu mah ya? Iya, paling 1 potong tapi yang sedang gitu. Jadi gak ayam yang gede lah. Segini? Iya, Segini 1 ya? Kira-kira. Kalau sawinya teh? Sawinya 2 helai. 2 helai. Kalau biasa masak sop suka 2 helai sawi. Oke, itu jam 7 makan malam. Terus ada makan yang lain tuh? Paling kopi ya sama malam. Oh, suka ngopi? Padahal saya tuh kan punya mah juga ya. Tapi suka kopi gitu. Tapi tiap hari nggak minum kopi? Enggak sih. Kalau Paling seminggu 2 kali lah gitu. Jadi enggak aktif minum kopinya. sip, kemarin kopi ya minum ya? Jam? Kopi jam 8:30. Kopi apa tuh teh? Kopi good day. Good day, yang merah coklat itu ya? Coklat bungkus. kan. 1 bungkus aja ya. Iya. Oke. Sip, ini biar saya kalkulasiin dulu ya teh. Iya. Kalau dilihat emang nggak suka buah atau gimana teh? Nggak makan buah kemarin? Enggak, soalnya saya tuh makan buahnya pilihan gitu. Sukanya paling anggur sama jeruk doang. Yang lain Ini kurang. kebetulan ada anggur, Iya. boleh dimakan. Nanti dimakan ya. Iya, emang lagi musim sih teh sekarang. Banyak tuh ya, ada rambutan juga depan rumah juga, tapi nggak suka ya gimana gitu. Oh, jadi ada rambutan di depan rumah tapi nggak pernah dimakan? Enggak, jadi dimakannya sama keluarga aja. Oke. Sayur juga jarang ya teh ya? Iya, jarang juga sayur. Ini saya kalkulasiin dapat. Oh, Teh Fani dari yang tadi hasil recall itu, Teh Fani cuma makan kemarin tuh sekitar 1533 kalori. Terus buat karbohidratnya cuma 225. Ya. Proteinnya cuma 38 gram, lemaknya cuma 44 gram. Kalau kita bandingin sama hitungan saya tadi, Ya. hitungan yang seharusnya Tefani makan per harinya itu energinya 2010 ya teh. Kalau kita bandingin sama asupan Tefani sekitar cuma 75%-an. Kemarin Kurang, kebutuhannya, ya. kebutuhannya kurang, belum sampai 100%. Terus untuk proteinnya itu jauh banget tuh teh. Iya. Iya, Di jauh. sini cuma 38 gram, sedangkan Tefani butuhnya 75 gram per harinya. Terus untuk karbohidratnya teh butuhnya 301 harusnya sehari. Tefani kemarin baru makan 222, jadi paling cuma 70%-an yang masih untuk protein, untuk karbohidrat
kan. Lemaknya juga teh lemaknya udah lumayan lah ini ya, mendekati 44, terus teh Fani butuhnya 55, sekitar 80%. Terus juga teh karena teh Fani tadi gejalanya anemia zat besi artinya ya. Jadi kebutuhan zat besi teh Fani itu baru terpenuhi 6 mg, sedangkan kebutuhan teh Fani harusnya tuh 18 mg. Jauh ya, jauh ini mah 50% ya teh, ini mah 50% kurang. Iya. Jauh. Ini zat besi biasanya teh didapetinnya dari daging-dagingan. Oh iya, teh Fani sebelumnya ada alergi makanan nggak? Iya, saya alergi sama telur. Oh telur. Kenapa tuh kalau makan telur? Kalau makan telur jadi kayak badan tuh gak enak gitu, kayak alergi aja gitu. Gatal-gatal nggak? Gatal-gatal. Oh iya, Kayak kali gatal gitu. emang alergi ya. Jadi emang nggak pernah makan telur? Pernah sih, tapi kesini pas udah ada gejala gitu jadi di stop aja gitu. Udah lama ya teh? Udah Bulan yang lalu berarti? Pas lagi sakit aja itu jadi dicek. Jadi teh Fani jadi sebetulnya karena asupan zat besi teh Fani juga rendah ya, jadi makanya sekarang gejalanya terasa lagi. Iya. Jadi teh Fani mau nggak nih konsisten ngerubah pola makan teh Fani jadi makan makanan yang tinggi zat besi? Pengen sih, tapi pengen dari dulu pengen, cuman kemarin waktu konsultasi gizi pertama nih ya, waktu disaran dokter, ya masih tetap aja gitu pas udah konsultasi ya makannya masih gitu, nggak teratur, nggak sesuai prosedur. Karena emang kan intinya konsultasi gizi itu kan merubah perilaku ya. Jadi dari perilaku teh Fani yang memang asalnya nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah, diusahakanlah untuk makan sayur, makan buah biar zat gizinya terpenuhi kayak. Jadi saya saranin beberapa masakan atau beberapa bahan makanan ya teh. Jadi nanti boleh teh Fani misalnya saya mengusulkan kacang-kacangan, nanti mungkin teh Fani bisa jawab oh udah kacang-kacangan susah, jadi nanti saya cari lagi aja. Teh Fani jadi harus diet dengan tinggi zat besi karena memang anemia ya. Terus saya lihat ketinggalan nih tadi, teh Fani tadi biasa minum teh manis ya pagi-pagi ya, emang hampir tiap hari? Iya, hampir tiap hari. Karena gini di dalam teh manis itu ada kandungan teh yang namanya tuh tanin. Jadi dia tuh penghambat zat besi yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau misalnya teh Fani habis makan ayam, habis makan daging, habis makan buah yang memang tinggi zat besi, diusahakan nggak minum teh manis. Jadi ada jeda dulu. Ada jeda dulu sejam 2 jam. 2 jam lah. 2 jam ya biar bisa ini minimal ya. Iya, minimalnya 2 jam karena nanti takutnya zat besi yang ada di ayam itu, protein yang ada di ayam dan lain-lainnya itu nanti nggak terserap dengan baik gitu. Jadi sama aja gitu. Jadi percuma teh Fani makan ayam yang tinggi zat besi tapi juga makan teh manis yang penghambat zat besi, jadi nanti nggak masuk zat besinya. Mungkin ini salah satu faktor teh Fani juga selain kurangnya zat besi, teh Fani juga ini ya teh manis Keseringan ya. Seringnya sih nggak apa-apa sih sebenarnya teh, karena emang gula sama teh doang ya ini kandungannya. Cuman yang masalahnya itu ini karena teh Fani habis makan ayam terus langsung minum teh manis. Jadi baiknya ada jeda dulu 2 jam. Ya, terus oke, sampai sini. Jadi teh Fani sebenarnya saran makan setiap orang tuh sama. Dalam satu piring itu udah ada nasi, sumber karbohidrat, terus sumber protein hewani, protein nabati, terus sayur, buah, lemak. Jadi teh Fani kayak tadi pagi cuma makan nasi goreng kandungannya cuma ada karbohidrat. Terus ayamnya oke lah, protein hewani ya. Buahnya sedikit yang kurang ya, buah. Buah kayaknya. Di buah banget ini sih. Terus sama tadi satu piring harus ada semuanya teh, kayak gini gambarnya. Saya cari dulu gambarnya. Terus kayak gini teh Fani, ada lauk-lauknya, ada buah-buahannya 1/5 makan, ada sayuran, ada makanan pokok. Lauk pauknya di sini protein nabati, protein hewani tadi ya. Terus makanan pokoknya bisa nasi, bisa teh Fani ganti jadi gandum boleh kalau ada. Terus roti. Sebenarnya banyak teh kalau
ayamnya mau makan ya teh, daging yang lain juga makan. Jadi nanti mungkin roti bisa diisi sandwich, kan sandwich itu suka ada sayurannya teh. Iya, Bisa diselip-selipin selada, gitu. Selipin tomat. Lauk pauknya juga teh proteinnya. Jadi pokoknya yang disarankan buat Evan itu makan makanan yang daging. Daging karena daging itu tinggi zat besi ya teh. iya. Boleh diempal, boleh dioseng biasa. Biasanya diapain sih diolahnya daging? Daging itu daging sapi kayak gitu. Biasanya direndam sih, kalau nggak disemur gitu. Oh iya, bisa itu juga tuh. Terus roti juga tuh sebenarnya tinggi. Roti. Iya. Buah-buahan kering kayak kismis, suka kismis? Jarang sih, jarang ada Emang juga jarang ya? soalnya. Oh iya, bisa diganti sama yang lain. Anggur juga tinggi tuh sebenarnya. Anggur bisa. Yang suka anggur ya. Buah naga suka nggak teh? Enggak, tapi kurang sih. Pernah nyoba ya? Pernah. Pernah nyoba. Usahakan teh kalau misalnya emang masih ditoleransi sama ini ya, sama Iya. lidah, diusahakan Makan aja. dimakan aja gitu. Karena kalau misalnya cuman anggur sama jeruk dan itu jarang-jarang juga kan, Jarang ada juga sih. gimana nih. Terus biji-bijian, kacang-kacangan juga kan ini disarankan juga. Bisa nyemil kacang polong, ada kan sekarang ya kacang Iya. polong yang di Indomaret atau Alfamart. Oh, itu bisa. Bisa deh, sama aja, dia tinggi zat besi. Terus kalau memang Tiffany sudah dirasa udah makan semua ini, tapi masih suka keleng-kelengan, boleh ditambah sama suplemen zat besi, suplemen tambah darah. Biasanya ada ya teh mereknya gitu dijual di apotek, bisa ditanya sama ininya, apotekernya. Sampai sini gimana teh, ada pertanyaan? Ngerti, insya Allah. Udah kebuka juga wawasannya. Nanti ini ada data-datanya di saya teh, nanti saya kirimin lewat PDF aja ke Iya, Tiffany. boleh. Jadi nanti saya minta nomor Tiffany, boleh? Boleh. Sekarang aja deh, boleh ditulis kan nomornya? Gitu ya. Nanti saya WA Tiffany ya. Ya, ini. Oke, sip, terima kasih. Jadi karena Tiffany sampai sini sudah paham, jadi boleh saya tanya lagi nggak sekarang? Boleh. Jadi Ujian. iya, jadi yang tadi saya sarankan, Tiffany makanan apa aja sih, gimana itu polanya? Polanya itu harus teratur ya, pagi, siang, malam harus usahain makan gitu ya. Dan kalau misalnya yang saya cerna tadi, sekali kita makan tuh harus seimbang semuanya, antara sayuran, buah-buahan, makanan pokok kayak gitu. Dan makanan pokoknya nggak harus nasi ya, itu boleh diganti sama gandum, sama roti, atau sama yang lain. Nah terus dari buah-buahan juga ya usahain lah ya. Terus saya sekarang pengen mulai coba, iyalah gitu, harus kalau mau sehat kan ya apa-apa juga harus diusahain. Nah di rumah sekarang harus coba buah-buahan yang lain juga, jadi jangan terpaku sama yang dua itu aja. Terus selain itu sayuran juga, sayuran kan saya udah banyak masuk ya, lumayan. Nah jadi bisa mungkin harus ditingkatin lagi. Nah jadi kalau makan sayur itu gak boleh sedikit-sedikit ya. Jadi porsinya itu harus 100 gram di mangkok yang tadi. Iya betul. Terus tekannya ada lagi? Iya. Terus kalau minum teh manis tuh ya harus ada jeda minimal 2 jam lah. Saya kan suka banget ya teh manis. Tiap hari itu bisa 2-3 kali gitu. Ya, jadi sekarang tahu gitu ya, udah punya ilmunya juga kalau mau minum teh manis itu harus minimal jeda 2 jam dulu biar zat besinya gak turun dari makanan gitu. Gitu ya? Ya betul banget. Terus satu lagi tuh yang tadi makanan yang saya sarankan dulu. Makanannya tadi ya kayak daging gitu, sereal, buah-buahan, terus biji-bijian juga ya, boleh kacang atau kacang polong gitu, boleh kacang rebus kan ya, boleh. Terus selain itu sayuran hijau ditambahin juga, udah ada sih sama buahnya ya. Oh iya, sama buah. Kecuali telur ya. Iya, kecuali kalau emang alergi bisa diganti sama yang lain, karena telur juga kan protein hewani ya, jadi bisa diganti sama daging, bisa diganti sama ayamnya juga. Kalau misalnya masih kurang, boleh ya tambah suplemen itu. Boleh tambah suplemen kan. Bisa di apotek juga ada kan? Ada di apotek dijual bebas. Terus kalau biasanya kalau lagi dapet suka minum ini nggak, suplemen tambah darah? Kadang sih, kadang minum sama bion, tapi juga kadang-kadang gitu. Karena emang disarankan kalau lagi haid terus terkena anemia, disarankan banget sehari 1 kali
tiap malam ya minum tablet penambah gas sebelum tidur. Oh iya ya. bisa sih sebenarnya beberapa waktu juga bisa, cuman disarankan sebelum tidur karena dia biasanya efek sampingnya mual deh. Oh, Jadi kalau sebelum tidur kan ke bawah tidur gitu ya, jadi nggak nggak mual. kerasa gitu. Oke, Teh Fani, bagus banget ya tadi. Alhamdulillah Teh Fani dengerin semua yang saya iniin ya. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita niat konseling sendiri itu jadi lebih masuk gitu ilmunya daripada kemarin kan disaranin dokter tuh ya. Jadi ya gimana lagi aja gitu ujungnya. Kalau ini mah kayak ya Karena ada ini niat ya. jadi pengen hidup sehat bener-bener gitu. Sama olahraganya juga kalau emang pengen hidup sehat iya. ya. Sama olahraga disaranin sehari 30 menit lah. Boleh jogging, boleh workout sedang Di sekitar rumah aja gitu ya. Jadi alhamdulillah ya kan, jadi yang tadi saya sampaikan semua sama Teh Fani, alhamdulillah diserap baik Iya, sama Teh Fani. Diingat karena tujuan konseling gizi Teh Fani sekarang itu untuk merubah perilaku Teh Fani. Jadi siap ya Teh buat konsisten nih. Insya Allah siap. Merubah pola makan Harus siap ya. Harus siap ya. Jadi nanti saya ada monitoring. Jadi minggu depan kita atur jadwal lagi, bisa nggak Teh? Boleh. Hanya lagi ya. Boleh. Sekarang hari Minggu ya. Iya, di hari Minggu lagi. Boleh hari Minggu bisa? Boleh bisa. Silakan datang jam segini lagi aja nggak apa-apa Teh. Ya tadi ya. Nanti saya pin jadwal buat Teh Fani. Terus nanti juga saya kasih PDF-nya, PDF terkait kebutuhan Teh Fani di sini apa aja. Nanti saya kasih lewat PDF, saya kirim WA ya Teh. Jadi minggu depan Teh Fani kesini lagi, kita evaluasi bareng lagi gimana sih perjalanannya selama satu Tumpangannya ya. Betul. Gimana udah Kak? Udah ngerti apa ada yang ditanyain lagi? Udah cukup kayaknya. Insya Allah. Cukup, insya Allah ya. Kalau ada apa-apa yang mau ditanyain boleh Teh langsung di WA aja nanti. Ya, chat aja ya. Nanti saya WA Teh Fani ya. Ya udah saya pamit ya Teh. Ya, Terima kasih ya. Yuk, sama-sama. Makasih juga Teh Fani. Hati-hati di jalan ya Teh. Ya.